Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin jamaah pengajian tetap malam serta saudara-saudara yang mengikuti pengajian lewat radio dari rumahnya masing-masing yang terhormat. Bagi pengajian panitia memasuki tahun ketiga, jadi sudah dapat 2 tahun. Alhamdulillah. Di dalam keterangan waktu ulang tahun 2 tahun yang lalu, saya menguraikan apa sebabnya dan apa tujuannya pengajian tiap-tiap malam Senin ini. Di dalam keterangan saya sehari, saya menyebut bahwa salah satu kekurangan yang sekarang ini dirasakan atau yang terasa sekali dalam dunia modern, yaitu adanya kekurangan pengertian dan penafian secara rohani, secara spiritual. Kalau menurut istilah orang yang mengucapkan itu dalam bahasa Inggrisnya, yaitu oleh Profesor Dr. Muhammad Iqbal, dikatakan kekurangan spiritual interpretation, interpretasi secara spiritual. Spiritual ini kadang-kadang ada yang memberi arti batin. Artinya batin itu pikiran, ilmu pengetahuan, itu termasuk spiritual. Di sini bukan itu maksudnya. Spirit ini ya rohani, roh, secara rohaninya. Kalau secara akal itu kami pakai istilah intelektual, ya, intelek. Jadi kalau pinjam ini istilah spiritual interpretation, maka secara akal, secara rasio, secara akal pikiran, termasuk ilmu-ilmu pengetahuan, ya, ilmu filsafat, itu termasuk intellectual interpretation, pengertian dan penafsiran, penilaian secara intelek, secara akal pikiran. Nah, di sini saya ingin untuk melengkapi istilah ini begini. Sekarang ini zaman modern. Ada orang mengira modern itu diukur dari pakaiannya. Ada. Dan tak pakai nama modern itu ada orang mesti nama modern. Pokok seperti akhir. Kalau betul yang dinamakan modern itu pakaiannya, ini repot sekarang. Nek cara rok ya rok. Zaman kuno rok itu landung sampai no selamaan. Ini cara kuno. Terus dhuwur, masuk dhuwur. Ya, ini kalau cara model gitu ya. Pas akhirnya kasih tung. Yang mirip nang kain lah nih, ya. Tapi muncul. Niki sing ini. Bareng akan tersebut saat itu teng Paris, teng Amerika, ya ahli model, gawe potongan rok nih, bingung kan gawe model yang paling modern. Nek dicekaki mana ora pas ana lagi kalian. Jadi apa? Dilandengno mana sak niki?
Jadi saat ini wonten pakaian model yang paling modern, yaitu justru yang paling landing. Balik mana? Dalam bawa ruang jalan. Itu bingung, kayak ini misalnya modern. Sepandai, semini, apa yang maksi itu selanding saja. Selanding sampai nggak ribut, ya. Apa yang tengah-tengah, sulit. Menjelana dari ini, bulan, ngepret, bulan, ngambok, ngepret, banget. Tapi sisi, potongan beso itu. Bolanya celana ngepret dulu. Akhirnya ngelebor, ini kalau masih zaman, celana ini kok ngelebor, itu saking ngelebor, potongnya ini sampai saatnya itu beri setanah, supaya kelihatan ngelebor waktu ini. Itu namanya mana? Kapan rajin. Adit, model. Pas ada itu ada kesempatan, pas lepas boleh. Kenapa sebenarnya? Nah, ini ya. Jadi ini tidak bisa dijadikan ukuran padanya. Malah si guru menikah, dalam seminar pondok pesantren ada yang bilang, santri-santri harus bisa bahasa Inggris supaya bisa bahasa Prancis, harus bisa bahasa Belanda supaya modern. Kebetulan nalika tahun menikah tahun sedikit lama. Maka Pak Muktiari semacam bagi Menteri Agama di Indonesia bagi dekan IAIN. Pasti saya tidak setuju itu. Ukuran modern bukan karena bahasa, bukan. Biarpun orang itu tidak ngerti cara Inggris, tak ngerti cara Jepang, tak ngerti cara Tionghoa, tak ngerti cara Jerman, belum tentu dia tidak modern, belum tentu. Bukan bahasa ukuran modern atau tidak modern. Kenapa? Karena mereka sudah ke urusan sekolahan, urusan betul. Tapi ukuran modern itu dia. Satu, cara berpikirnya, cara berpikir universitas. Cara berpikirnya itu memang motor. Ya. Nomor 2, dia mengerti tentang alat-alat teknik, ya, teknik yang akhir yang modern. Ini ukuran modern. Itu artinya kok disusul sampean tidak ada orang tak ana luar kecil olahnya wis bisa tuku ayo tuku semut orang ya apa tahun yang berbeda orang mau bukan tahun yang berbeda orang mau mana ya maaf nih ya tahun yang berbeda orang kelam sini kasih oleh cepat bu saya kau belkok ya malah modern bukan itu kurang modern biarpun saudara pakaian langkon samanya biar saudara pakai peci samanya biar saudara pakai celana biasa saja yang sopan umpamanya, biar saudari podiuman umpamanya, tapi pikiran saudara modern. Saudara bisa mengerti persoalan, saudara bisa menggunakan pikiran. Ya, ini sampai dengan pelajar modern saja itu. Bukan karena pakaian, bukan karena bahasa, tapi itu tidak berarti bahasa tidak penting. Ya. Cuma mau belajar bahasa itu harus tahu tujuannya apa. Melihara modern abaman begitu gelorok. Kalau bahasa asing mana nanti itu apa? Bahasa Inggris. Kenapa kok belajar bahasa Inggris? Oleh karena pelajaran saya ini banyak keterangan-keterangan yang diterangkan dalam bahasa Inggris. Kalau saya tidak mengerti bahasa Inggris, tidak bisa mengerti saya namanya. Nah, kenapa saudara belajar bahasa Arab? Loh, oleh karena saya ingin tahu rahasianya Quran sama hadis. Saya kalau tidak menguasai bahasa Arab mana bisa saya tahu. Benda ya dengar secara pecik ngaji dia. Ada orang cuma orang itu, ada pendidikan kursus ikut. Ini kursus, segala asing. Wah, mungkin ya tak modern. Akhirnya setahun ini kan 5 bahasa diikuti.
Kursus Inggris loro, kursus Prancis loro, Jerman loro. Akhir-akhir ini kepada kursus bahasa Jepang loro. Tanya siapa maksudnya? Tidak apa yang kursus loro, baru supaya dianggap modern. Keliru, tidak. Harus mengerti kalau saudara memang mau belajar, melanjutkan pelajaran ke negeri Jepang nanti mana? Sekarang belajar bahasa Jepang apa itu? Kalau betul mengetahui Jepang tak ngaan gitu. Sekarang mana bahasa Belanda kenapa? Ya karena masih banyak buku-buku peninggalan di perpustakaan yang diterangkan dalam bahasa Belanda. Kalau saya tidak belajar ini, saya tidak bisa menguasai dengan buku-buku ini. Betul. Sekarang karena itu saya setuju di sini mengemukakan trilogi. Ini boleh dicatat ini ya, sekedar trilogi. Kalau tempoh hari saya katakan spiritual ya, secara spiritual ya, interpretation, ya, terus saya tambah intellectual interpretation, maka saya tambah lagi yang ketiga sekarang, yaitu teknologi, ya, teknologi secara ilmu teknik, teknological interpretation, artinya berpikir, menilai dan menafsirkan secara menurut ilmu teknik. Dia ngerti, motor ada saya makmur mata macet sedoa loh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Aduh, mau doa dengan kenang ini. Tapi jadi cuman kono lambok, cuman kono lambok ni lah. Jadi Mekah ni jadi cuma lambok. Si uru-uru gede motor tak bisa jalan, ni kalau hidup jadi ketangkep ya ini begini. Cetak modern juga. Tidak mengerti menurut ilmu tekniknya. Ini kenapa kok macet? Jadi untuk lengkapnya, kalau manusia ideal, manusia yang paling ideal, paling menjadi keinginan kita, ya, untuk manusia kalau bisa menguasai, kalau tidak menguasai tiga-tiganya, ya bisa menerima ya pikiran tiga itu atau punya bagian gitu. Kalau ahli saya kira repot ya, ahli spiritual, ahli rohani, mana itu ahlinya sampai para pangkatnya bahasa begitu ngerti ilmu seluk-beluknya dan rohani. Ahli soal secara rasio, secara intelek. Jadi, mana di dalam ilmu mantek, di dalam ilmu sosiologi, ilmu politik, ilmu ini, ilmu itu, jadi mana? Pas mengenai ilmu tekniknya, soal teknik mana? Mereka ahli ketelok sudah disebutkan cuma rang-rang. Gula tidak bermaksud supaya ahli tekniknya bukan. Paling apes seorang manusia yang hidup abad sekarang ini. Itu paling apa? Punya bagian dari tiga ini. Ya secara teknik ngerti. Dari telepon ngerti. Kok mau dia? Ya ngerti. Asal telepon namanya. Radio setel. Namanya. Siapa ngerti? Sambilan membeda radio namanya. Mau ngerti membeda motor radio. Aduh itu semua. Daman. Ini semua ini nak SD. Mana pasal radio, bodoh, itu. Sampai yang rak orang, aduh, aku cepat senang coba mana itu. Itu orang radio apa itu sundan. Ya, mereka saya senang ya masih tak ahli ilmu radio, tapi ngerti, ya tak mengerti itu. Ini teman sekarang ini. Bagaimana ngerti? Ini tu Apollo, bapak ke sana, ya sudah, baik. Apa lagi bisa ini 7 kali ini ya cara
teknik kerja rumah. Begini, sekarang bagaimana supaya banjir ini tak merusak kebaik kanal ini? Ya. Nah ini cara teknik ini. Bagaimana boleh supaya malah Mekah sekian mereka. Bagaimana kanal yang tidak subur supaya subur? Memang teman itu cara teknik, cara ilmu teknik pertanian. Ini nyaman menikah penghijauan. Atau mulai Madura mana dicoba bagaimana Madura ini supaya tak kering. Mak Madura pernah Madura. Lah jenika. Coba orang Madura tak pernah Madura. Nah, ini kepolan kering. Polan tak pada subur. Lah ini ke pemerintah makan bikin rencana supaya penghijauan. Nah, ini namanya berpikir secara teknologi. Baik, kita terima. Ya. Tetapi jangan cuma di situ tok, saudara. Ada lagi. Malah saudara, kalau ilmu teknik itu sudah bisa orang bicara, ya, dari Amerika bisa didengar radio di sini, ini cara teknik karena menggunakan gelombang ether. Ether itu begini, cara teknik nih. Ini begini. Baik. Tapi sampean, saudara teknik, saudara ahli teknik apa? Sampean jadi cuma teknik menolong. Ada lagi apa? Spiritual. Cara rohani, begitu. Orang bisa. Kita bicara sama mereka bisa. Saya kata, ini jangan begitu bilang omongku. Orang bisa cara mengerahkan kekuatan, bukan kekuatan apa strom, bukan kekuatan materi benda. Bukan kekuatan hukum-hukum alam, natural yang ada pada benda-benda, itu sumber dari ilmu teknik. Bukan cuma kepandaian otak manusia yang sanggup membuat ini sampai bisa ngeber, bisa ngeber. Nah, bisa masuk ke lautan dan lain-lain. Juga dengan kekuatan rohani manusia bisa mencapai lebih dari itu. Kalau dengan kekuatan intelek, dengan kekuatan teknologi, orang bisa mencapai bulan. Dan saya kasih tahu ya, bahwa dengan kekuatan rohani, orang bisa ke lauh mahfuz, bisa ke aras, bisa ke kursi. Apa kursi lagi ya? Mulai siapa juga bikin. Mari begini, sekarang perkawinan saja. Bagaimana? Saudara secara teknik maju, alhamdulillah saya angkat. Ini secara intelek bagus. Tapi juga ada lagi alat sampean yang perlu sampean pakai itu apa? Di dalam dada. Karena itulah di dalam Islam disebutkan ada 5 perkara. Mereka bilang sebagai definisi manusia modern menurut Islam. Nah, mereka itu pokok tok baik. Jadi menurut saya manusia modern menurut Islam yaitu yang mempunyai atau memiliki ya kecakapan atau bagian dari 3 itu. Yaitu dari spiritual, dari intelektual, dan dari teknologi. Kalau orang itu bisa hidup dengan 3 pegangan ini, inilah manusia ideal. Modern, yang ketelok. Saya termasuk contoh secara ini. Kalau itu apa cuma kosong itu? Coba ini. Sebab apa? Begini. Kalau saya orang khusus, memang apa betul Apollo itu ada orang sampai ke bulan? Yang ke bulan. Masa ini jangan boleh sebut ini terus. Lo boleh tak ngerti ilmu teknik. Masa bisa sampai ke bulan? Nah kok ke bulan? Mesti tak kata aja saya. Mereka yang butuh boleh mereka. Seperti kejukan ahli Apollo, jaga Apollo, mulai tahu-tahu dia tak. Sampai tahu bahwa saya bisa membaca ya takdir, membaca nasib yang ditulis oleh Allah di lauh mahfuz. Masa? Tadi saya masuk akal itu.
Dalam masuk teknologi itu, lah saya begitu. Itu kan sampean kita ada itu. Tak ada saya, tak ada pakai ilmu teknik kesampean tak ada pakai ilmu spiritual boleh pemirsa. Ya, alangkah bahagianya. Kalau manusia ini bisa telok ini kita ya kulit. Telah secara intelektual, secara intelek, secara teknologi baik, tapi terlepas secara masih punya senjata lagi yang ampuh, yang hebat. Kalau sampean bisa itu disekolahkan, dilatih sampai perguruan tinggi, akal sampean kalah. Akal ini dilatih mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Tapi itu rohani sampean, roh sampean ini kalau sampean latih, rek sampai terus perguruan tinggi, sampean demenak sampean nanti sungguh. Tapi masa bisa orang pas pelok itu kecil pakai depenter. Saya tidak mengharap orang ahli ya, asal sampean bisa menerima. Dan penderitaan yang berarti penderitaan semacam kita. Saya percaya bahwa dengan kemajuan ilmu teknik dan teknologi orang bisa hubungan. Malah sekarang ini ada telepon ya, yang orang yang bicara itu pengalih. Itu lebih mereka. Terus kalau bertanak yang sampai jalan itu begitu saya malah bertengok terus saja. Mereka mengaku sampai orang yang tak telepon. Halo, ya, terus sampai di situ sudah. Caca itu betul ya. Ya saudara jadi apa? Itu apa? Tapi jadi mulai menikah. Terus mereka kemajuan ilmu teknik. Kalau ilmu teknik sudah bisa begitu, mentas macam dari orang kata kebiasaan tak. Orang kata orang macam mereka orang di odik, tapi di istilah ngampeng, tak nenteng, betul. Kepuran sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum insyaallah walakum. Teman uluk salam. Masa uluk salam ke orang ke pada orang itu semua. Macam benda kepuran biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau assalamualaikum ya ahlal kubur. Masa sampai assalaman uluk salam ke dokter semua. Tak ada yang jawab itu. Maka beda orang yang alat pendengarannya karena rohaninya ya benar jawaban. Waalaikumsalam. Ya, ada lagi orang yang kalau sembahyang itu menyebut salam kata Nabi, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam. Terus Surah Nabi sudah berapa ratus tahun meninggal, berapa mil jaraknya tidak ada kemana. Tak ada gitu. Nah disinilah sebabnya bagian pengajian ini menerangkan yang ini, ya. Sebab memang bagian rohani ini tak rang-rang, ya. Karena bila orang kita saja pas dilempar masuk keranjang sampah. Apa itu? Itu kelemahan itu, Tuhan itu, ya. Tak enak. Nanti dulu. Sekarang, insya Allah kalau ini nanti, ya, kita akan mengerti duduknya perkara sebab manusia coba bulat dari mereka pada pembenangan itu gunakan ikhlasatan dengan para mereka untuk sampai oleh nama Haji Sirat Syaratan meninggal dunia seampun khutbah kemarin masa khutbah malah saya terang ngasih khutbah mereka ajal itu orang ngasih tentang apa ajal orang penikah maksudku orang kematiannya kan betul dia tak ngerti kalau dia mulai tadi saya ingin tidur persis jam ini tadi kenapa pun orang sama itu orang dari khutbah lama macamku dari Arjun Abdullah Haji Sirat Haji Sirat Syaratan karena ila ruhi Haji Sirat Al-Fatihah. Ini kebaru ini boleh
Sebagai pengalaman, ada orang digigit ular. Tahya lokasi, itu lokasi orang. Yang ahli ularnya pasti. Ularnya, maka ularnya masih itu, kan tekuk. Apa? Ini kejadian apa enggak ini? Artinya banyak kenyataan apa enggak? Kalau ambil kancah, pakai bolanya apa itu? Pakai beras putih apa itu? Kalau ambil kancah haji, haji ni kan, nak setrum ni kan? Kalau dia saja, benar nak ekor sebelum telah ada setrum ni pun. Dah, saya tak kira ya ada kaitan dia. Ini kenapa? Paham sampai dulu nanti saya ada itu ya. Ini saudara-saudara, ya. Orang-orang punya kekuatan begini, ini pancaran dari kerjanya roh. Kekuatan rohani itu sudah digunakan. Cuma kita bertanda, cuma keolah melolok. Rohani ini kekuatannya. Cuma kerja olah melolok. Kita olah itu kita paham. Cuma menaklukkan ular yang berbisa. Ada lagi yang cuma menaklukkan listrik. Ada lagi yang berdarah saja dengan kekuatan rohaninya itu. Itu kira. Orang itu ada apa? Akhirnya aja deh. Pas masih bertanya, melakukan celok. Kok bisa? Ada lagi? Marah ngomong melakukan orang ini kalau turun ini salah satu kerja kekuatan rohani. Malah itu namanya untuk dodok pada betul, itu nah ini cerita tentang yang arek dodok ini. Sekarang itu melak. Bisa kami tak ekstrim. Ini apa? Itu yang apa ini ekstrim. Kalau itu kenapa? Kelangan itu ditaruh di dunia tiang. Dunia apa? Dunia ini meluk. La ilaha illallah. Jadi ya apa perceritanya itu? Jadi itu tak baru itu. Itu baru satu bila ya. Satu bila ini kalau pada tahun itu. Kalau itu tahun itu orang betul kuliah. Jadi cuma jelek. Itu kekuatan rohani. Alangkah hebatnya kalau kekuatan rohani ini dipakai, dipergunakan untuk hal-hal yang lebih tinggi. Bukan cuma memberikan diri. Masih bagus jadi daripada makhluk. Bukan cuma untuk menaklukkan ular. Apa yang itu? Masih tak usah kekuatan rohani kalau kita kenal. Bagaimana sih? Nah, kalau cuma mau nekuk setrum supaya tak usah setrum, nah saya tak usah rohani. Nekuk yang apa? Bagian kering yang tidak bisa merembes. Ini cara ilmu teknik nih kan. Yang tidak bisa membawa aliran, yaitu seperti apa? Kaji. Maka kaji. Dia kaji. Apa nak? Tapi mengkosan betah. Anak berjalan aja. Betul ini yang diambil. Jadi ini untuk apa kekuatan rohani ini? Nah inilah malah kita bagi pengajian. Manusia ini memang dilengkapi dengan 3 kekuatan. Kekuatan akalnya, ya, dengan kekuatan intelek, lalu dengan kekuatan anggotanya, jawara, lalu dengan kekuatan rohani. Karena itu, baiklah kita masuk sekarang. Di dalam ajaran Islam tentang ini, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran tentang akal, ya, tentang menggunakan akal, ya, disebut namanya sebentar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Di dalam ayat ini diterangkan bahwa di dalam kejadian langit, bumi, cakrawala dan pergantian malam dan siang ini kalau dipelajari di situ terkandung ayat-ayat bagi orang yang menggunakan akalnya, ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada hukum alam, ada nafsiyat. Kenapa ini? Ada hujan, ada uap, ada ini, ada beletok. Apa beletok itu? Coba ini kalau pelajari semua, kamu akan mengaku. Di situ lah ayat mengandung ayat-ayat kebesaran Allah. Yaitu bagi orang yang suka berpikir menggunakan pikirannya, alladzina yadhkuruna Allah, yang ingat kepada kebesaran Allah, yang ingat kepada kekuasaan Allah. Qiyaman, baik dia berdiri, wa qu'udan ataupun dia sedang tekun duduk, wa ala junubihim atau berbaring-baring, dalam segala keadaan dia tetap zikir, ingat kepada Allah. Nah, kata-kata zikir ini, zikir ini gandeng ya tafakkarun dan tafakkur. Dalam bacaan zikir dan tafakkur. Itu aku kenapa? Saya zikir kenapa? Saya tafakkur kenapa? Zikir ingat Allah, zikir, ya. Tafakkur mikir Allah. Lalu Allah itu keraban juga. Nah, kalau mana tanya sedikit dari rumah. Oh, malah itu di ayat Musa. Dan emat ke Allah, mikir ke Allah, mikir fi khalqis samawati wal ardh. Belum menciptakan segala langit, bumi ini semua ini kekering. Saya mikir Allah, dengan Allah tak saya mikir kan. Sampai mikir Allah belum juga. Tak ada, tak sampai. Malah macam Sayyidina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tafakkaru la bi ala Allah. Mekerjaan dalam ciptaan Allah ini yang kamu harus pikir. Wala tafakkaru billah, jangan mikirkan Allahnya. Rekan-rekan Allah itu ya. Derma lari tindakan ya. Derma tengah hari ya. Tak mikir diri ya. Ini mikir Allah. Tak ada apa. Balap lengan ya. Tak gila. Jangan kan. Tapi orang yang mikir maksud zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Saya zikir, motor apaan Allah dah. La ma'budu illallah, ada sesuatu Allah tak. La maqsud illallah, ada sesuatu dalam diri Allah. La matlub illallah, ada sesuatu tolong dalam kesusahan apa Allah. Lari saya zikir. Malah la mawjud illallah, ada orang semawjud itu dia mentakkan karena Allah. Jadi seungkun langit, bumi, kapal udara, Sputnik, apa itu manusia, kalau manusia cerdas, itu semua ciptaan Allah. Larinya Allah, 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 la ilaha illallah. Ya itu bukan Allah itu ya. Enggak boleh paham sih? Apalagi kalau orang sudah mengerti tentang fi khalqis samawati wal ardh, di dalam ciptaan alam yang lebar dan bebas ini, akhirnya sampai sudah mikir tentang adanya ini tumbuh-tumbuhan atau Allah. Ya Allah, pas nyata sampai Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanallah. Ayat kedua. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. Sesudah saya lancar menjelajahi seluruh alam ini, ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu teknologi, ilmu apa, pas kekir di diri dari Rabbana Gusti ma khalaqta hadza batila. Panjenengan agama itu saja penentang tak betul.
Panjenengan agak uat, agak orang suka ngerti nikah. Ma khalaqta hadza batila. Percuma dengan apa disebut nikah. Boten nonton jarang teng langit, teng bumi, teng banyu, teng jerone lemah, teng udara niku sing panjenengan ciptaken percuma niku boten. Subhanallah. Maha suci engkau, maha besar engkau, dan saya tetap mencetak itu maha kecil hati sebenarnya. Ustaz, dan kepanjang lepetan atau lepetan. Untuk membuktikan saya ini hanya satu titik kecil di hadapan kebesaran ini, aku cetak SPOP yang bisa mengarang apa ini, mengarang telepon pakai gambar, pakai radio, ada televisi, itu dan lengabu, lega, di apa doi? Pas kekerewi tanah ada selengkau dan dari tanah ada lu ke tanah semesta. Itu yang lepas sambil abang juga kan ngatek. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha suci engkau ya Allah yang paling tinggi, tak ada tak menasib itu boleh. Masuk kalau bisa ngarang kapal ngabur bom atom, tapi bukan apa-apa gini. Atau itu tetap balik. Maka akhirat subhanaka faqina adzabannar. Hazalah. Musuh-musuh oleh rasa panjenengan jadi siksa neraka. Maka tuntutannya. Perkara yang ke-1 tentang menghormati akal. Ini unsur pertama. Unsur kedua menuntut ilmu kedua ilmu agama, talabul ilmi, syari'atun ala kulli muslim, cukup sudah. Ilmu yang lain, uslubul ilma walau bisin, ya ada ilmu apa dan macam ni kerana zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, negeri yang dikenal yang paling jauh waktu itu adalah Tiongkok. Lalu lintas waktu itu yang menghubungi itu di negara Tiongkok. Karena kesulitan dengan jatuh di usulul ilmah boleh okon yang ilmu walau bisin semacam negara Cina. Yang mengerti atas masa ngaji Quran gitu. Mengerti akhirat di Madinah Mekah itu tentu. Maka saat terbunyi kan Nabi beda Mekah Madinah. Pasal itu usulul ilmah walau bisin boleh okon yang ilmu semacam negara Cina. Ternyata macam mana ilmu? Ini semacam bangsa kan? Itu negara ilmu. Nomor 3. Seorang Islam dianjurkan untuk malah mengenai napa-napa sampai tak orang ilmu lah di dalam lapangan apa saja. Maka surat Bani Israel nomor 3 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kau belum ngerti ilmunya. Baca yang baik motor, tak ngerti motor. Kalau kau mesti listrik, tak ngerti ilmu listrik. Kalau kau ngurus pertanian, tak ngerti. Dek ilmu pertanian, bagaimana? Jadi ini semua supaya kita itu berdasar atas pengetahuan menurut bidangnya masing-masing. Di sini tak bertentangan pada itu. Saya. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan dan hati semua itu nanti akan ditanya, akan dilandrat gitu. Ya, karena itu jangan ngawur. Nanti dulu ini apa, ini ya, seterusnya. Jangan mengenai nomor 4. Nomor 4 dianjurkan di dalam agama Islam supaya orang merantau, ya menjelajah kalau perlu keluar negeri, pergi ke negara kamah, entar ke kamah, keluar, supaya nengkus, pintu-pintu dan lain-lain nengkus. Baca terang surat haji, ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Apa Allah itu tidak meninjau, tidak merantau, tidak mengadakan survei, tidak mengadakan penyelidikan, tidak mengadakan perjalanan ilmiah di negeri-negeri ini, di bumi ini,
fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha, supaya mereka punya hati, punya akal, mempertimbangkan, membandingkan, au azanun, atau punya telinga, yasma'una biha, yang bisa dia menangkap, menambah pengetahuan, menambah ini dan itu, pengalaman. Fa innaha la ta'mal absar, kuna mata itu tidak buta, tapi yang buta walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, cuma rohaninya yang buta yang ada di dalam dada ini. Ini anjuran ini semuanya ditambah lagi yang kelima. Ini saya lengkapkan 5 unsur. Yang kelima, membuat inisiatif, membuat kenapa selesai mengenai keduniaan ini dianjurkan oleh agama yang baik, yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, sapa wong gawe inisiatif fil Islam ana ing jerone agama Islam, sunnatan hasanatan ning kelakuan sing apik, falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu, mongko dhek bakal oleh ganjarane lan ganjarane wong sing nerusne penggawean mau ba'dahu sawise matine wong iku. Ya, ini tentang inisiatif min ghairi ayyun qasa min ujurihim syai'un, sarana ora disisa ganjarane wong iku. Tapi kosok baline, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, sapa wong sing gawe ada inisiatif ning jerone agama Islam, sunnatan sayyi'atan, inisiatif sing elek, kana alaihi wizruha, ta nanggung dosane, wa wizru man amila biha min ba'dihi, lan nanggung dosane wong sing nerusne, sing tiru-tiru kelakuan dosa mau sawise matine wong iku, min ghairi ayyun qasa min auzarihim syai'un, sarana ora disida sangka dosane wong sing gawe inisiatif mau. Ketika pokoknya mengenai inisiatif dianjurkan oleh kita, ojo sing apik, menciptakan sesuatu yang baik, umpamane nganakno napa niku, umpamane nggih gawe kalen kena iki kanggo ngilekno kanggo rono umpamane niku nggih. Lho, niku sampean sing ada-adane sampean mati. Niku sampean selagine niku kalen niku sik dinggo wong, sampean terus-menerus oleh ganjaran. Paham nggih? Nah, niku. Tapi sanes gawe model-model perkara agama mboten, perkara keduniaan ing jero agama. Nggih? Pamane barang apik apa kok itu, nggih? Jadi inisiatif dianjurkan. Nah, oleh karena itu saya katakan di sini, dulu kula eling nggih, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate maringi donga niku kena digawe cekelan. Ya. Niku nek diderokno niku gendar banget. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Niku terlalu zikr, ya, zikr wa syukr, terus wa husni ibadatik. Nek kula sampeyan iso nekeli telu niki, manusia ideal, manusia sing dicita-citakan yang dikehendaki oleh agama, yaitu sing zikir nang Allah. Zikir itu maknane loro, nggih. Zikir dalam arti akal. Zikir eling nang Allah, nang makhluk lan mulane ra wonten fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Zikir niku makna loro. Zikir, nggih, eling lan zikir makna ilmu.